A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai Ibu ya, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang bisa mengaji atau tidak ada yang mau mengaji, ya kita sama-sama mengaji surat Al-Fatihah, Ibu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Ibu-ibu sekalian, majelis ta'lim Masjid Muhajirin BTP Blok Aceh 2 yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk bersama-sama melaksanakan pengajian. Ya, ini mungkin menjadi kegiatan rutin kita semua para ibu-ibu sekalian. Ya, meskipun mungkin suasananya agak dingin habis hujan tadi ya, tapi sudah mulai cerah. Saya pikir tadi tidak jadi, saya pikir tadi mau hujan terus dari jam kira-kira jam-jam 3 begitu ya. Jam 2, jam 3. Ya, dan alhamdulillah tadi saya menjadi orang pertama yang berada di masjid ini ya. Pas jam 16. Nah, inilah penceramah teladan. Tepat waktu. Oleh karena itu dicari jamaah teladan. Alhamdulillah, saya pikir tadi hujan ya, kemudian ibu-ibu tidak mau datang. Tapi tetap saya tanyakan, mudah-mudahan bisa hadir ya. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya diberikan tema berkaitan dengan keutamaan silah ukhuwah, keutamaan menjalin tali ukhuwah ya, yaitu tali persaudaraan, ukhuwah sesama Islam, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu dari kata akhun, saudara, kemudian nanti menjadi ukhuwah. Nah, artinya bahwa seorang mukmin itu, seorang mukmin yang telah menjadikan dua kalimat syahadat sebagai ikrar mereka, maka mereka adalah saudara. Kenapa kemudian Allah menggunakan kata ikhwah dalam surat Al-Hujurat ayat 10? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Di situ Allah mengatakan ikhwatun. Allah menggunakan kata ikhwah, artinya kata akhun itu artinya bersaudara. Artinya bahwa seorang mukmin itu persaudaraan di antara mereka satu dengan yang lainnya itu lebih kuat dari bahkan persaudaraan senasab gitu. Jadi akhun itu kan saudara sekandung.
Nah, persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin, maka persaudaraan mereka seperti sekandung, senasab, bahkan bisa lebih daripada itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat, bisa dibuka Bu ini, surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Di HP-nya mungkin ada aplikasi TikTok ya, dan aplikasi Quran, bisa dibuka ya, aplikasi Qurannya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara saudara kalian. Ya. Jadi kalau ada dua orang muslim yang bertikai, Bu, maka kita diminta untuk mendamaikan, bukan memprovokasi, mengkompori, memanas-manasi supaya tambah panas, ya, begitu. Jadi harus menjadi pendamai. Kenapa? Ya. La'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya la'allakum turhamun, kalian mendapatkan rahmat. Ya itu, ya. Nah, jadi ketika ada dua saudara muslim yang mereka bertikai, berselisih, maka kita harus menjadi pihak ketiga yang mendamaikan di antara mereka. Ya, ini kan pada umumnya biasanya, ya bukan pada umumnya, biasanya kita temukan ada orang yang datang kepada kita bukan malah mendamaikan, tapi malah memanas-manasi. Banyak yang jadi tukang kompor, Budi, ya, memanas-manasi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Datang misalnya kepada saya, Ustaz, mungkin lebih jelas kalau tidak pakai mic. Begitu? Ya, kan? Karena ini menggema dan tidak jelas apa yang Ustaz bilang. Jadi saya buka mic-nya, atau mungkin echo-nya bukan diturunkan. Echo-nya ini agak Coba kita tidak pakai mic saja. Oke Bu, tapi didengar suara saya Bu? Iya. Jadi berarti suara saya lebih baik daripada mic. Pakai mic saja tapi yang keluar. Nah. Kalau keluar kita lihat. Ehonya Bu, ehonya diturunkan. Ehonya diturunkan. Ada di situ bacanya eho. ECHO. Oke, Bu ya. Enggak apa-apa ya. Begini saja. Justru kalau tidak pakai mic, suara saya lebih bagus nanti dimasuk di kamera. Nanti bisa disaksikan Bu ya di channel saya ya. Ini Denny Hakim channel. Nanti bisa dibagi-bagi nih Bu. Nanti silakan di like, share, comment, and subscribe ya. Ya di langganan. Jadi channel dakwah di situ banyak mubalik yang saya publikasikan. Nah, baik. Jadi ketika ada dua saudara muslim yang bertikai, yang berseteru, yang berselisih, maka kita harus menjadi pendamai. Datang kepada kita misalnya, Ustaz, itu si B itu, kenapa dia begini-begini? Ya kita mengatakan, tidak dia tahu, ya. Bahkan untuk mendamaikan sekalipun kita boleh berbohong. Ya. Jadi salah satu bentuk kebohongan, ya, bohong itu kan, dusta itu kan diharamkan, ya. Dusta itu kan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dusta yang dihalalkan, dibolehkan. Di antaranya adalah dusta seseorang untuk mendamaikan saudaranya sesama muslim. Itu. Jadi ketika kita datang misalnya, Ustaz itu si B itu begini-begini. Ya kita boleh saja berdusta, berbohong ya. Tidak gitu, kemarin dia ajak saya begini, katanya dia bilang sama saya mau sekali berdamai sama ini, saya mau sekali diajak katanya makan coto sama-sama gitu. Nah begitu ya. Kemudian si B lagi datang, Ustaz itu si A itu kurang ajar sekali ya. Tidaknya kemarin dia bilang sama saya, katanya mau ketemu sama kita, berkunjung di rumah ya kita ya
berbohong untuk mendamaikan, sehingga yang tadinya panas itu dua orang itu menjadi panas, akhirnya menjadi dingin ya. Nah, kemudian tidak jadilah, kemudian terjadi pertengkaran. Nah, biasanya kita lihat begini, Ustadz itu si B itu bagaimana itu, memang tong itu ya, kita tambah-tambah memang tong itu begitu modelnya, jengkel tong kali ya ki, ada kan kadang-kadang begitu. Ada lagi B, Ustaz itu begini-begini. Itu yang kurang ajar sekali mantong itu orang itu. Akhirnya apa? Yang tadinya panas menjadi api, Bu. Ya. Ya. Kita yang menjadi orang yang termasuk mempelopori terjadinya perselisihan itu. Ya. Ya. Memang kalau anak-anak itu biasanya suka lihat yang unik-unik, Bu ya. Ya. Bukan cuma anak-anak, yang tua-tua juga begitu. Ini saya rekam, Bu, ini ceramah saya. Biasanya kalau saya ceramah saya rekam begini, saya masukkan di channel saya tadi. Jadinya ini kan bisa disaksikan oleh banyak orang nanti. Jadi bukan cuma ada di sini, tapi kalau sudah masuk di YouTube biasanya juga masuk ke, bisa disaksikan oleh orang lain. Oh ya begitu. Tidak berpengaruh suaranya Ustaz dengan kalau yang tadi dengan ini. Lebih bagus ini ya. Kedengaran jelas? Bagus kalau ini. Iya. Alhamdulillah. Tidak bagus kalau yang ada di rumah. Ya, jadi kalau begitu Bu, yang di rumahnya kan tidak keluar mic-nya, artinya nanti supaya datang ke masjid, apa dia bilang di masjid ini, akhirnya mereka ke masjid, betul? Penasaran ki. Ya. Baik, itu ukhuwah ya. Jadi saudara sesama Muslim itu harus mereka adalah saudara. Ya, dan ketika mereka berselisih maka harus didamaikan. Kenapa? Dan Allah menyerukan wattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat ya, mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa memang ketika dua saudara muslim ini mereka berdamai ya, kemudian luar biasa ya, pengaruhnya akan memberikan ketenangan satu sama lain. Maka kemudian seorang mukmin itu ya dengan mukmin yang lainnya tidak boleh mereka saling tidak berbicara selama lebih dari 3 hari ya Bu ya. Itu tertahan amal-amal mereka begitu Bu. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita berbicara keutamaan dari ukhuwah ini. Apa keutamaan menjalin silah ukhuwah, menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, Ibu. Ya. Nah, ada kurang lebih 5 keutamaan yang bisa kita ambil dari menjalin ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, kita akan merasakan buah dari kelezatan iman. Itu. Ya. Jadi kalau kita menjalin ukhuwah Islamiyah, betul-betul kita rasakan buah dari kelezatan iman itu. Dan orang yang tidak seperti itu, mereka tidak akan pernah bisa merasakannya. Nah, misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 golongan yang mereka dapat merasakan manisnya iman, ya. Begitu. Jadi Bu, ada 3 golongan yang mereka akan mendapatkan manisnya, lezatnya iman, ya. Begitu kata Nabi ya. Yang pertama, ayyakuna Allaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi orang-orang 2 orang ya yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai dirinya sendiri. Jadi orang yang mereka mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari dirinya sendiri, ya. Nah, kemudian apa lagi? Wa yuhibbal mar'u la yuhibba illallah. Jadi mencintai seseorang karena Allah, ya. Dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrahu ay ya'udu ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafu finnar. Nah, jadi ayuqdhafa finnar. Ia benci kembali pada kekafiran sebagaimana ia benci jika ia dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, jadi salah satu di antara orang yang akan merasakan lezatnya iman adalah mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, Ibu, ya. Jadi
Ini suatu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka yang senantiasa menjalin tali ukhuwah, mencintai karena Allah. Nah, maka ada sebuah istilah ya begini, Bu. Cintailah seseorang ya ala sekedarnya saja gitu. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kalian cintai itu akan kalian benci ya. Dan bencilah seseorang sekedarnya saja. Kenapa? Karena suatu ketika nanti orang yang kalian benci itu akan kalian cintai. Nah, kadar cinta itu yang sekedarnya tadi, kadar cinta dan kadar benci itu akan bisa dikontrol kalau betul-betul menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai standar utama, Ibu. Makanya Nabi itu, para sahabat itu biasanya mengatakan begini kepada sahabatnya, saya cinta kamu karena Allah, gitu. Biasa Ibu sama ibu-ibu, ibu saya cinta karena Allah, biasa kan begitu. Ibu ku cinta karena Allah. Ini bisa diperhatikan sekarang, Bu, kita sering berhadapan. Ibu, saya cinta karena Allah, Ibu. Ya. Ya, Bu. Pas ya, nanti bisa diperhatikan, Ibu ya. Ya kita, Bu. Kita sesama muslim. Itu untuk mengungkapkan begitu, Bu. Begitu memang ya. Ya, kan biasanya begini, kan biasanya kita biasa lihat orang lain ya, Ibu ya. Biasa lewat orang lain, biasa kita mengucapkan begitu. Tapi lebih bagus itu kalau kita langsung di hadapannya. Saya cintai karena Allah. Sama juga kalau kita benci sama orang, saya benci ku karena Allah. Begitu. Ya. Ku benci sekali karena Allah. Cuma kan jarang kita mengatakan seperti itu ya. Biasa kalau kita benci orang, kita menyampaikannya kepada orang lain seperti disampaikan ke orang itu. Nah, seperti itu. Nah, maka cinta dan benci itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keutamaan ukhuwah itu yaitu tadi diantaranya karena dia mencintai ya Allah dan Rasulnya lebih dari dirinya sendiri, atau mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, Ibu, keutamaan daripada ukhuwah Islamnya ini, kita berada dalam naungan cinta Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya. Ada sebuah hadis yang cukup panjang di situ disebutkan ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhirat nanti, Bu, kita akan di akhirat itu akan ada naungan ya. Kan kalau hari akhir, hari kiamat itu kan kita suasananya mencekam, Ibu ya, mencekam sekali suasananya. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Nanti kan akan di masing-masing berdiri itu di padang mahsyar, semuanya akan berdiri semua menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menunggu satu persatu gilirannya untuk ditanyakan atau mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Dan ketika itu yang berbicara bukan cuma mulut, bahkan mulut dikunci. Yang berbicara adalah semua anggota badan kita, ya, hati kita, ya, mata kita, hidung kita, apa yang kita gunakan, tangan kita, kaki kita, ya. Seluruh anggota badan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah manusia tidak akan bisa berbohong, ya. Itu orang bilang pengadilan Allah, ya. Nah, di tengah suasana yang mencekam itu ada, kata Nabi, sab'atun, ada 7 kelompok manusia yang mereka itu akan mendapat naungan Allah, ya. Nah, siapa di antara mereka? Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa yatafarraqa alaihi. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya. Mereka bertemu dan berpisah
karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi mereka ini orang-orang yang terikat dalam tali ukhuwah Islamiyah. Jadi insyaallah Ibu, kita ini yang mungkin bukan saudara kandung tapi satu dalam ikatan iman, ketika kita bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang yang nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kira-kira mau dapat perlindungan Allah ya? Pasti maulah. Ya kan Budi? Kalau kita di dunia ini Bu, kita punya masalah, kan pasti biasanya kita mencari dekeng toh. Kalau ada masalah apalah di dunia ini, kadang-kadang kita cari perlindungan. Nah, tapi nanti di akhirat tidak ada yang perlindungan lain, ya. Kita mau cari hakim juga bingung. Mau cari kepala negara, presiden pun bingung. Mau cari polisi juga bingung. Mau cari tentara juga bingung. Kenapa bingung? Karena bingung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Ya, ketika itu. Nah, nanti satu-satunya perlindungan hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah orang yang saling cinta kepada Allah. Nah, ada juga hadis ya. Hadis qudsi ya, sebutkan di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Jadi Allah itu nanti mencari, Bu. Di akhirat nanti Allah mencari. Ditanyakan ya. Ainal mutahabbuna bi jalali, ya. Mana orang yang dulu di dunia ini saling mencintai karena aku, ya. Maka hari ini aku akan menaungi mereka dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naunganku, itu kata Allah, untuk menguatkan hadis yang pertama tadi, ya. Jadi dicari Bu. Jadi misalnya antara Ibu A dengan B ya taruhlah Ibu siapa namanya lah ya, Ibu Wati dengan Ibu Mirna misalnya kan, yang menjadi mereka saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Maka dicari nanti. Ya, malaikat diperintahkan di mana itu yang dulu namanya ini ya Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, ya. Dia dulu saling mencintai karena aku. Dicari itu. Nah, dicari. Nah, maka ketika ditemukan, oh di sana. Oh itu sana Ibu Ibu Wati ya. Oh, akhirnya dipanggil. Kemudian akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa Ibu ya. Naungan Allah itu luar biasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya ya. Kemudian apalagi ya, nanti di akhirat nanti begini. Ada sebuah kisah yang diungkapkan, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Di tengah perjalanan Allah mengutus malaikatnya. Ketika berjumpa, malaikat bertanya, "Mau kemana?" Itu. Ya, jadi ada orang yang dalam perjalanan, Allah mengutus malaikat dan bertanya kepada orang itu, "Mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya mau mengunjungi saudara saya di desa ini." Lalu malaikat bertanya, "Apakah engkau ingin mendapatkan sesuatu yang menguntungkan darinya?" Ya, dia menjawab, "Tidak." Ya, saya mengunjunginya hanya karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun berkata, "Sungguh utusan Allah yang diutus padamu memberi kabar untukmu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kau mencintai saudaramu karenanya." Jadi kalau kita berkunjung Bu kepada saudara seiman kita ya, berkunjung kepada ya sahabat kita, ya kita semata-mata berkunjung karena mencintainya, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan, ya. Kan ini biasanya Bu, banyak orang berkunjung karena ingin mendapatkan keuntungan Ibu Di. Biasa kan begitu. Wah, ada anunya. Ada anu barunya. Kan begitu betul? Ada baru-baru nak beli ya anu. Kita ke sana deh. Siapa tahu dah pakai juga tuh. Biasa begitu Bu ya. Biasa kita bukan begitu Bu Di. Atau kita mungkin pernah begitu. Ya. Itu banyak anunya itu. Itu panu kesana ki deh, saya foto nak kasih ki, sekalinya pas sampai di sana tidak dikasih, kecewa sama ki. Nah, tapi kalau sebaliknya kita berkunjung karena memang kita cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu akan mengabarkan kepada kita bahwa Allah mencintai dia, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menaunginya,
yang mencintainya dan menaunginya. Itu keutamaan yang kedua bagi orang yang menjalin ukhuwah. Kemudian apa lagi, Bu? Yang ketiga, ya. Keutamaan menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita semua adalah kita akan menjadi ahli syurga di akhirat nanti, ya. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan menyerukan kepadanya, berbahagialah kamu, ya. Berbahagialah kamu, tibtah, berbahagialah kamu. Berbahagialah dengan perjalananmu dan kamu telah mendapatkan salah satu tempat di surga. Itu. Jadi Bu, kalau kita misalnya mengunjungi orang sakit, sebuah perjalanan dalam rangka untuk menjalin tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan kita dan memberikan tempat di surga. Itu, Bu. Maka rajin-rajin Ki kalau menjenguk orang sakit, kalau saudara tetangga sakit, Bu, kalau perlu dikunjungi, ya. Itu, Bu, biasanya orang itu kalau mereka sakit baru ada yang kunjungi, luar biasa senangnya itu. Itu bisa menjadi salah satu terapi kesembuhan, Ibu. Kalau ada orang yang dalam keadaan mungkin senang, kita kunjungi, ya. Atau kita tidak kunjungi, Ibu, ya. Ya memang dalam keadaan senang, ya. Tapi kalau ada orang dalam keadaan sakit, kita kunjungi, ya. Entah itu sakitnya karena apa, ya. Apakah sakit memang sakit badannya atau mungkin sakit hatinya, ya. Ibu, ya. Kita kunjungi, kita berikan motivasi, semangat, baik-baik kita, mudah-mudahan cepat sembuh, ya. Ya, insya Allah itu menjadi penyemangat. Dan biasanya itu orang itu, Bu, bisa sembuh. Biasanya, ya, tidak semata-mata karena obat, biasanya karena obat dokter. Ada juga orang sembuh karena memang dia semangat. Dikunjungi sama saudara-saudaranya, dikunjungi sama tetangga-tetangganya, langsung kayak semangat sekali, akhirnya cepat sembuh, ya. Tapi jangan juga kalau misalnya datang kepada orang sakit apa, Ki? Sakit jantung, ya. Wah, itu kemarin ada temanku baru-baru meninggal sakit jantung. Bukan tambah sembuh, ya. Langsung ya, jadi kita juga semakin mempercepat orang mati. Nah, itu kan. Tapi justru harus berikan semangat. Tidak gitu. Banyak tuan yang sembuh, ya. Sabar-sabar mengiki saja, ya. Nah, banyak ki bergembira, banyak ki senang, banyak ki istighfar, banyak ki sholawat, banyak ki berzikir. Itu kita bilang begitu. Insya Allah akan berikan kesembuhan, ya. Kita rasakan sendiri, Bu. Saya pun merasakan itu. Kalau saya sakit, teman-teman saya kunjungi, enak saya rasa, gitu. Wah, ternyata masih ada tuan teman-teman yang peduli sama saya, kan begitu. Coba kalau kita sakit sendiri, kita sudah merasakan sakitnya, tidak ada orang datang kunjungi. Ada deh. Sekalinya pas kita senang-senang, banyak kita punya, baru datang. Pas kita lagi susah, tidak mau datang. Wah, luar biasa. Di situ Tommy sebenarnya dilihat, Ibu, ya. Dibilang siapa yang teman sejati, siapa teman, ya, yang tidak sejati. Itu, ya. Nah, itu ya yang ketiga, Ibu, ya. Kemudian yang keempat, keutamaan dari orang yang saling menjalin ukhuwah itu adalah mulia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang derajat iman yang paling tinggi. Beliau bersabda, hendaklah kamu mencintai dan membenci karena Allah, ya. Nah, kemudian Rasul tanya lagi, selain itu apa, wahai Rasul, ya Rasulullah? Rasul menjawab, hendaklah kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, dan hendaklah kamu membenci bagi orang lain sebagaimana kamu membenci bagi dirimu sendiri. Ya, hadis riwayat Imam Al-Munziri. Jadi orang yang saling menjalin ukhuwah itu, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan. Jadi kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, Ibu sekalian, ya, tidak panjang lebar. Yang terakhir, yang kelima, orang-orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Gitu, ya.
mengampunkan dosa-dosanya. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idzal taqal muslimani," ya, jika ada orang muslim bertemu, ya, fatasafaha, kemudian mereka saling berjabat tangan, ya, ghabat dzunubahum, maka hilanglah dosa-dosa mereka, min baini aydiyahuma, ya, dari kedua tangan mereka, kama tasaqatu anis syajarah, ya, sebagaimana berjatuhannya dari pohon, daun-daun yang berjatuhan dari pohon, gitu. Jadi kalau kita datang, Bu, ketemu dengan saudara kita, kalau bisa berjabat tangan. Cuma sekarang ini karena corona dianjurkan tidak berjabat tangan, ya. Padahal dalam Islam itu kita berjabat tangan saja, ya, itu menggugurkan dosa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana ke lama sekali ketemu jabat tangan, Bu. Kalau sekarang kan bukan begini lagi, Bu, ya. Kalau kita laki-laki biasa bagaimana? Ini bukan berjabat tangan apa sebenarnya. Atau ada yang begini kan? Iya. Intinya bahwa memang berjabat tangan itu akan menggugurkan dosa, ya. Jadi seorang muslim yang mereka saling bertemu lalu mereka saling berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa mereka, ya, sebagaimana bergugurannya daun-daunan dari pohon, gitu. Ya kan itu kalau ada orang, apalagi kalau orang yang tadinya dia bawa ke Bombe, ya, tiba-tiba dia ketemu langsung jabat tangan, langsung gugur itu dosanya, Bu. Ya, begitu. Karena jabat tangan itu sebagai simbol bahwa mereka itu sudah saling memaafkan satu sama lain. Nah, itu luar biasa, ya. Islam memberikan penjelasan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sering-seringlah kita kemudian berkunjung, mengunjungi saudara-saudara muslim kita, ya. Lalu kemudian kita bertemu, bermanis muka dengan mereka, kemudian menjawab tangan-tangan mereka, supaya apa? Supaya kita kemudian bisa berguguran dosa-dosa kita, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 5 keutamaan bagi orang-orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah di antara mereka, ya, Bu, ya. Ini 5 keutamaan. Nah, sebenarnya ada lagi 5 syarat ukhuwah. Ada juga kendalanya ukhuwah apa itu. Tapi insya Allah nanti kita bahaslah, mudah-mudahan ada kesempatan dan waktu. Dan sekarang mari kita buka babak diskusi. Mungkin di antara kita ada yang mau men-share atau kita saling sharing, Bu, ya. Bukan menggurui, kita saling sharing. Mudah-mudahan apa yang kita tanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Baik, saya berikan kesempatan kepada ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab.